Assalamualaikum. Sehat semuanya Bapak Ibu? Pertama sekali saya mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama bagi gereja apa namanya Pak Yohanes? House susah. House of Prayer ya. Susah sekali. Lidah saya susah mengucapkan. Yang saya hormati Bapak Gembala di tempat ini, WL, singer, pemain musik semuanya, dan juga Ketua Sinode sebagai Bapak Gembala, dan juga sebagai orang tua angkat saya, dan juga sebagai mentor saya bersama dengan keluarga besar. Ada Mami, ada Cidina, ada juga Satris, dan juga seluruh gembala dan semua jemaat Bapak Yahweh yang sudah hadir di tempat ini. Baik Bapak Ibu, nama saya Afraham Effendi Usman. Nama lahir saya Effendi Usman, nama baptis Afraham. Saya berasal dari Aceh, Serabi Mekah, Tanah Rencong, Tanah Aulia. Ketika saudara mendengar nama Aceh, yang ada di pikiran saudara adalah Aceh itu identik dengan Islam, mayoritas Islam yang taat. Tetapi ketika Bapa Yahweh menjamah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mustahil bagi kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aceh sulit dimenangkan, tetapi kalau sudah Bapa Yahweh yang menjamah, tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, tidak ada satupun orang Kristen, misionaris, penginjil datang ke Aceh untuk menginjili saya. Tidak ada. Bahkan bila ada, bisa-bisa tinggal nama saudara. Maka satu-satunya daerah yang sangat sulit dimasuki oleh Injil itu adalah Aceh, Serabi Mekah, Tanah Rencong. Lalu kalau begitu, kenapa saya bisa menjadi pengikut Hamasyah? Diawali pada tahun 2014 saudara. Pada waktu itu saya masuk ke sebuah grup Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam menjawab. Di grup tersebut tiap hari terjadi debat usil, saling menghina, saling mengolok, saling mencaci maki. Ada satu anak Tuhan yang tidak pernah membalas hinaan, cacian, makian saya. Lalu beliau berkata 3 hal kepada saya. Mas Fendi, saya melihat kamu, saya lihat profil Facebook kamu pernah mondok di pesantren selama 6 tahun. Tetapi tulisan kamu, komentar kamu di grup ini tidak menunjukkan kalau kamu pernah mondok. Lalu beliau berkata kepada saya, Mas Fendi, seandainya kamu tahu man huwa Yeshua, siapa itu Yeshua Hamasyah, yang kamu bilang wa ma qataluhu wa ma salabuhu, engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak disalib, walakin syubbihal lahu, tetapi yang mati di atas kayu salib itulah orang yang diserupakan. Perlu Mas Fendi ketahui, kata Bapak itu, antara Yeshua Hamasyah dengan Isa Al-Masih itu bukan satu pribadi yang sama. Itulah pribadi yang lain. Yeshua Hamasyah, dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, sementara Isa Al-Masih dia tidak mati di atas kayu salib, tetapi yang mati itulah orang yang diserupakan. Sekalipun Bapak Ibu, belum ada satupun dari para pihak alim ulama yang mengetahui siapa yang disalib, yang diserupakan itu. Belum ada satupun kesepakatan. Makanya di antara saudara-saudara kita dari saudara masih meraba-raba, siapa yang mati di atas kayu salib itu? Siapa yang disalib itu? Dan saudara yang sudah mendapatkan karya keselamatan lewat penyaliban adalah Yeshua Hamasyah. Jangan saudara lepaskan. Sebagaimana pujian tadi, jangan kembali ke belakang. Mari kita bekerja sama-sama di ladang Tuhan untuk mencari jiwa-jiwa. Tahun ini sebagaimana pujian tadi yang dibawakan oleh Mas Rio, oleh WN, bahwa tahun inilah tahun penuaian. Nah, singkat cerita saudaraku, Bapak ini berkata lagi kepada saya, Mas Fendi, seandainya kamu tahu bagaimana ajaran Injil yang sangat berbeda dengan ajaran yang kamu imani. Lalu Bapak Ibu, hati saya, pikiran saya berkata, apa yang dipelajari oleh Bapak Kurnia Budi ini? Namanya Pak Kurnia Budi. Kenapa Bapak ini berbeda dengan orang Kristen yang lain yang ada di grup ini? Yang lain Bapak Ibu, saya hina, dia hina saya. Saya caci maki, dia caci maki saya. Saya hina Yesus,
Dia hina Nabi saya. Sakit hati saya. Sakit hati minta ampun. Saya bilang, ini ketemu orang Kristen kubunuh istri. Tapi singkat cerita saudara, saya berkata, Bapak ini luar biasa, baik. Sikap hatinya baik. Ada kelemah lembutan di saat beliau menuliskan komentar di grup itu. Ketika beliau membalas komentar saya, ada kelemah lembutan yang beliau tunjukkan. Ada karakter Hamasya. Akhirnya saudaraku, saya cari di Google. Saya ketik di Google a Bible. Ketika saya ketik di Google a Bible, keluar satu ayat. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Setelah saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu Bapak Ibu, hati saya berkata, saya mulai berbicara dengan diri saya sendiri. Siapa dia? Kenapa dia berani berkata seperti itu? Bukankah dia nabi? Bukankah dia rasul? Bukankah dia utusan? Tetapi kenapa dia berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup? Lalu seminggu kemudian Bapak Ibu saya menjumpai seorang tengku. Tengku itu artinya kalau bahasa kita ustaz. Kalau di Aceh dibilang tengku. Saya jumpai seorang ustaz, saya bertanya, Ustaz, siapa Yesus Kristus ini? Man huwa Yasu'a ya Ustaz? Ustaz saya menjawab, Pendi, Yesus itu hanya sebatas nabi. Dia rasul, dia utusan. Tidak lebih daripada itu. Dia bukan Tuhan. Dia datang ke dunia hanya untuk memperkenalkan kepada saya, kepada kita semua, kata Ustaz saya, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana supaya kita bisa masuk surga? Ini yang tujuan kedatangan Yesus Kristus. Dia bukan Tuhan, Pendi. Bagi saya masuk akal. Dia nabi, dia utusan, dia rasul. Lalu saya pulang lagi ke rumah Bapak Ibu. Saya masih penasaran dengan pribadi yang mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Sehingga singkat cerita, saya cari di Al-Quran, saya cari di hadis. Ada 25 nabi dan 25 rasul yang wajib kami imani saudara. Di antara 25 nabi, di antara 25 rasul, belum ada satupun nabi dan rasul yang berani berkata seperti kata Yesus ini, Yeshua HaMashiach. Sehingga minggu berikutnya saya jumpai lagi Ustadz saya. Saya tanyakan hal yang sama. Ustadz saya juga menjawab hal yang sama. Lalu singkat cerita saya berkata, ya Ustadz, adakah di antara para nabi yang berani berkata seperti kata Yesus ini? Ustadz saya berkata kepada saya, Pendi, hati-hati, jangan sampai kamu murtad, Pendi. Saya ulangi lagi pertanyaan, Ustadz, bukan itu pertanyaan saya. Ada tidak di antara semua nabi yang kita imani, 25 nabi dan 25 rasul, adakah yang berani berkata seperti itu? Lalu Ustadz saya berkata, memang tidak ada, Pendi. Oh tidak ada Ustadz? Iya tidak ada. Akhirnya Bapak Ibu saya kembali ke rumah. Di saat saya kembali ke rumah, saya berdoa. Saya masih dalam agama, dalam iman, dalam kepercayaan saya yang lama. Saya berdoa, ya Allah ya Rabbi, ampuni dosa, kesalahan, pelanggaran saya. Tetapkan iman saya dalam Islam ya Allah. Jangan sampai saya murtad. Saya takut murtad. Engkau berkata, inna dina indallahi Islam. Agama yang paling benar di sisi engkau adalah agama Islam. Wa man kharaja minal Islam yadkhulun nar, dan siapa saja tidak kecuali yang keluar dari agama Islam menjadi kayu api, menjadi kayu bakar di dalam neraka nantinya. Itu membuat saya takut, gelisah, khawatir saudara. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, tetapkan iman saya dalam Islam, jangan sampai saya murtad. Di samping itu saudara, saya tetap melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu. Ketika saya melaksanakan sholat, Allahu Akbar, ini namanya takbiratul ihram. Lalu letakkan tangan di sini, saya membaca doa takbiratul ihram. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Saya mendengar suara terngiang-ngiang di telinga saya tidak tahu suara siapa. Akulah jalan, akulah jalan. Saya tidak lanjut melaksanakan sholat Bapak ini. Lalu berikutnya saya sholat, kedengaran suara itu lagi. Sampai-sampai saya berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, hilangkan suara itu dari telinga saya, biar saya bisa menghadap Engkau
Singkat cerita saudaraku, saya bisa selesai takbiratul ihram, saya selesaikan juga doa takbiratul ihram, lalu saya melanjutkan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Begitu saya membaca sampai di ayat Ihdinas siratal mustaqim, saya kedengaran suara itu begitu tegas, lembut. Dia berkata, "Akulah jalan." Tersentak saya, saudara. Detik itu juga saya tinggalkan itu kebiasaan saya, rutinitas saya, yaitu sholat. Lalu saya murtad dari agama Islam. Saya percaya kepada Dia yang nuzul menjadi firman yang sempurna. Haleluya. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Ada banyak hal yang saya alami. Yang pertama sekali penolakan dari keluarga. Saya anak tunggal Bapak Ibu, satu-satunya anak mama. Bapak saya meninggal dunia umur saya 1 tahun. Tamat SD, mama saya mengantarkan saya ke sebuah pondok pesantren yang sangat ternama di daerah Luxmawi, Kabupaten Aceh Utara. Di pondok pesantren itu saya menuntut ilmu selama 6 tahun. Tujuan mama saya mengantarkan saya ke sebuah pondok pesantren tersebut agar saya tidak menjadi murtad. Iman saya kokoh, akidah saya tetap. Harapan mama saya agar ketika mama saya meninggal dunia ada anak yang soleh yang mendoakan mama saya. Firman Tuhan katakan, "Pendi, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika mama saya tidak menerima saya lagi, saya singkat saja cerita, saya keluar dari Aceh. Di saat saya keluar dari Aceh, saya ditampung di sebuah rumah di Medan, Perumahan Setiabudi oleh Boru Silalahi. Ada orang Batak di sini? Boru apa? Simatupang. Butar-butar. Satu lagi siapa Boru? Oh, saya Marga Sinaga. Saya Marga Sinaga. Saya dikasih Marga Sinaga oleh orang tua. Jadi singkat cerita Bapak Ibu, ketika saya berada di Medan, setiap jam makan saya pertama di rumah Boru Silalahi. Boru Silalahi ini sangat bisa dikatakan orang miskin. Beliau sayang sama saya, akhirnya beliau antarkan saya ke rumah Bapak Sinaga. Nah, disitulah saya dipanggil pendeta, didoakan saudara. Setelah itu beberapa hari berikutnya datang pendeta yang mendoakan saya. Beliau berkata, "Saya curiga sama si Pendi ini. Benar-benarkah dia Kristen atau tidak? Enggak mungkin orang Aceh bisa murtad. Tidak ada yang menginjili dia. Coba setiap jam makan mulai hari ini suruh dia dan paksa dia makan daging babi," katanya. Oh Tuhan tolong. Bapak Ibu, ketika mama angkat saya mendengar apa yang dikatakan oleh pendeta, beliau berkata, "Benar juga ya. Besok saya beli daging babi sebanyak-banyaknya." Kebetulan orang tua angkat seorang pengusaha di Medan, Marga Sinaga, Mama Borutobi. Dan jadi setiap jam makan Bapak Ibu dikasih daging babi. Setiap makan muntah. Itu penderitaan yang sangat besar bagi saya. Tapi sekarang enak saudara. Tapi jangan makan ya. Kita yang sudah tahu jangan makan. Tapi bagi saudara yang mau makan, jangan menjadi batu sandungan bagi yang tidak makan, dan bagi yang tidak makan jangan menjadi batu sandungan bagi yang makan, ya. Tapi kalau saudara tanya saya, "Bang Pendi makan?" Sedikit-sedikit makan. Kalau Dedi saya makan, jangan tanya. Nah Bapak Ibu, singkat cerita, ketika saya muntah-muntah, lalu Bapak angkat saya ini karena cinta mula-mula saya kepada firman. Setiap saat saya membaca firman, karena orang tua angkat adalah HKBP. Jadi di HKBP itu Jabul Mahaman, orang yang baru bertobat tidak ada yang mendamping, tidak boleh baca kitab suci tanpa ada yang mendampingi, nanti bisa gila katanya. Lalu singkat cerita
cerita Bapak Ibu, saya takut dibilang gila oleh bapak angkat saya. Pendi, jangan sering-sering baca kitab suci sendiri. Kalau kamu benar-benar mau belajar, saya bawa kamu kepada pendeta. Lalu Bapak Ibu, saya tulislah di Facebook, saya Effendi Usman dari Aceh, ingin benar-benar mengenal akan pribadi yang mati di atas kayu salib. Adakah di antara pendeta orang Kristen di Facebook yang mau menerima saya? Bapak Ibu, tidak ada satupun yang mau menerima saya. Sampai-sampai saudaraku, ada beberapa pendeta yang telepon, bukan menerima saya, justru mereka berkata, saya tidak percaya kamu menjadi orang Kristen. Sekalipun kamu sudah berkata kamu sudah makan daging babi, tetap saya tidak percaya. Akhirnya Bapak Ibu, singkat cerita berjalan waktu, saya menangis, saya berdoa, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong kirimkan seorang hambamu atau siapapun yang mau memperkenalkan kepada saya siapa pribadi yang di atas kayu salib. Lalu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ceritakan sama Bapak Kurnia Budi lawan debat saya. Oleh Pak Kurnia Budi berkata kepada saya, bertanya kepada saya, Mas Pendi, benar-benarnya kamu sudah jadi Kristen? Benar, saya saat ini sudah di Medan, keluar dari Aceh. Beliau bertanya, siapa nama Bapak di surga? Itu pertanyaan beliau pertama sekali. Saya bilang, kami di sini memanggilnya Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Lalu beliau berkata kepada saya, Mas Pendi, nama Bapa kita di surga Yodhi Wawhi Yahweh. Kalau Allah itu nama sesembahan atau Tuhan Mas Pendi, waktu Mas Pendi berada dalam agama Islam. Lalu Bapak Ibu, saya langsung terima. Saya tidak pernah berpikir 2 kali, 3 kali, saya tidak tanya-tanyakan sama pendeta. Karena bagi saya, sekali kebenaran jangan pernah mundur lagi ke belakang. Dan setelah itu Bapak Ibu, virallah saya sampai akhirnya Bapak Gembala sebagai ketua sinode GPF, Bapak Yakub Sulistyo akhirnya menerima saya sebagai muridnya, dan saya dimuridkan oleh Bapak Yakub, dan sampai akhirnya saya diangkat jadi anak juga oleh Bapak Yakub, dan saya sudah penginjilan Bapak Ibu sudah di berbagai daerah, dan puji Tuhan lewat kesaksian pelayanan saya sudah banyak suku-suku Aceh yang datang kepada Tuhan. Firman Tuhan tergenapi, yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Saudaraku, singkat cerita sampai detik ini saya sudah jalan 8 tahun lebih menjadi pengikut Hamasyah. Belum pernah saya mendengar suara mama saya. Rindu sekali saya sama mama. Tidak mau lagi saya diterima sebagai anak kecuali kembali ke agama Islam. Agama tidak menyelamatkan. Waktu saya keluar dari Aceh Bapak Ibu, saya punya anak. Saya punya seorang istri. Gara-gara saya tidak mau kembali juga ke agama Islam, saat saya mendengar dia menikah lagi sama orang lain, hancur hati saya, menangis. Saya ingat mama, saya menangis. Saya ingat anak, menangis. Bapak Gembala dan Mami yang selalu memberikan hiburan kepada saya, memberikan kekuatan, dan setiap malam takbir, saudaraku, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya menangis di rumah di Bawen. Nah, Bapak Gembala dan Mami itu selalu bawa saya jalan-jalan persis seperti anak kecil. Dibawa jalan-jalan ini, diperlihatkan ini takbir di sini, bawa ke Semarang, bawa ke Salatiga untuk memberikan penghiburan kepada saya. Dan puji Tuhan, tahun 2020 kemarin Bapak Ibu, saya sudah menikah. Ini istri saya. Saya boru Sinaga, dia boru Cina, saudara. Saya marga Sinaga, dia boru Cina Sungai Liat, Bangka. Iya, orang Bangka dia. Jadi Bapak Ibu, untuk memperbaiki keturunan ya. Nah, kalau mertua saya bilang kamu memperbaiki keturunan, anak saya merusak keturunan karena mertua saya. Singkat cerita saudaraku, inilah kesaksian singkat saya. Kalau Bapak Ibu mau lihat kesaksian
kesaksian saya, ketik di YouTube Injil Habaget. Habaget itu artinya kabar baik. Ya, saya punya media sosial di YouTube Injil Habaget. Kalau di TikTok nama saya Pendi Aceh. Kita tiap hari diskusi dengan orang Islam. 2 minggu yang lalu saya sama istri dan beberapa orang dari Jakarta kita baptis satu pemuda. Dia di sini Bapak Ibu. Saudara, tunggu apa lagi? Ayo kita bekerja dengan Tuhan. Sebagaimana pujian tadi, padi mulai menguning, bekerja sedikit. Ayo kita menjadi pekerja Tuhan. Tahun ini adalah tahun penuaian. Terima kasih. Shalom. Bapak Yahweh. Pertama, agar kami dapat memahami firman-Mu sebagaimana Engkau memberikan pemahaman kepada hamba-Mu. Jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini dan tinggalkan setiap hati dan pikiran kami. Biar hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih Bapa, demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kita sudah mendengar satu kesaksian yang luar biasa, di mana Bapak Yahweh memberikan pemulihan. Nah, saya diberi tugas untuk menyampaikan firman yang diberi judul dipulihkan untuk memulihkan. Tapi sebelum saya menyampaikannya, saya dari Ketua Sinode Gereja Pemulihan Firman mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama GPF House of Prayer, di mana GPF terus berkembang. Bapak Ibu saudara sekalian, ada 3 di Nias yang akan menggabung, dan di Kalimantan ada 1 yang akan menggabung. Kenapa? Karena kita tahu bahwa waktu kedatangan Yeshua HaMashiach sudah singkat, dan orang-orang yang mencari kebenaran dia akan benar-benar siap menanggung resiko. Seperti kita dengar kesaksian tadi, bagaimana Bapak Evangelis Effendi Osman dipakai oleh Tuhan dan sudah memenangkan banyak jiwa-jiwa. Nah, saya mengharap bahwa kita semua bergerak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan menjelang kedatangan Yeshua yang kedua kali. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika saya disodori tema yang berjudul dipulihkan untuk memulihkan, saya merenung sejenak, apa itu pemulihan? Saya ambil di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-21 dari Indonesian Literal Translation yang mengatakan, yang seharusnya lah surga sungguh menerimanya sampai waktu pemulihan segala sesuatu, yang tentang itu Elohim telah mengatakan melalui mulutnya semua nabinya yang kudus sejak dahulu kala. Apa itu pemulihan? Pemulihan itu adalah anugerah Elohim, bukan karya manusia. Tadi kita sudah mendengar kesaksian Bapak Evangelis Effendi Osman, tidak ada orang yang menginjili beliau. Siapa yang menyelamatkan? Tidak lain adalah Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Kenapa? Karena Tuhan memang mengetahui hati manusia. Pemulihan adalah satu anugerah
yang dikerjakan oleh Bapa Yahweh kepada umatnya, bukan karya karena kita yang memilih. Kenapa? Pemulihan itu adalah dari baik, rusak, kemudian diperbaiki lagi. Itu pemulihan. Karena itu saya akan coba untuk memberikan peragaan Bapak Ibu Saudara sekalian tentang pemulihan. Kenapa kita melihat ada orang jahat? Apakah Tuhan menciptakan manusia jahat? Sama sekali tidak. Di sini ada 3 gelas kosong, saudara-saudara. Tadi saya meminta untuk dipersiapkan. Manusia hidup itu sebetulnya seperti gelas ini, kosong, tidak ada apa-apanya. Kenapa kita melihat ada orang baik, ada orang jahat? Ketika manusia mendapatkan pengajaran-pengajaran yang baik, katakanlah air ini, karena airnya berwarna bening, orang bilang berwarna putih, ini bukan putih, ini bening, saudara-saudara ya. Bukan air putih, tapi air bening. Maka gelas akan mengikuti apa yang diisikannya. Demikian pula di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika saudara diberi firman, maka saudara akan bening seperti ini. Tetapi ketika ada orang yang memberikan yang lain, yang tadinya itu seperti ini, kemudian diajari ajaran-ajaran yang sesat, membunuh misalkan, mendapatkan pahala. Itu seperti ada kotoran yang memasukkannya. Saya menggunakan betadin, saudara-saudara. Semakin banyak ajaran disampaikan, ajaran yang negatif, maka gelas akan berubah menjadi berwarna seperti ini. Ya. Saya ini orang yang sudah jahat, saudara-saudara, modelnya seperti ini. Kenapa? Karena tergantung dari apa yang diajarkannya. Ada orang mengatakan bahwa suara hati itu selalu baik. Saya katakan tidak. Suara hati itu tergantung dari apa yang diajarkannya. Kalau yang diajarkannya itu baik, maka dia akan mengajar sesuatu yang baik. Tetapi ketika masih kecil sudah diajarin, awas kamu jadi Kristen, nanti kamu disalib, jadi keraknya neraka, misalkan. Maka ketika saudara membaca firman Tuhan, yang mengajarkan seperti tadi, akulah jalan kebenaran dan hidup, maka suara hati itu akan berbicara. Jangan ikuti, itu suara setan. Tetapi ketika orang sudah mendapatkan karunia Ruach HaKodes, jadi bukan seperti biasa, manusia biasa, tetapi dipenuhi oleh kuasa Ruach HaKodes, masuk di dalam dirinya, maka walaupun
diberi air yang kotor, dia akan tetap putih, saudara-saudara. Bisa dipahami, saudara-saudara? Jadi walaupun orang itu diajarin, awas kamu jadi Kristen nanti mati masuk neraka, tidak akan mempan. Tetap putih. Putihnya itu kenapa? Bukan karena orang itu, tetapi karena Ruach HaKodes yang menguasai orang tersebut. Sehingga meskipun diberi kotoran tetap menjadi putih. Dan ini bukan karya orang itu sendiri, tetapi karya dari Ruach HaKodes. Itulah sebabnya yang disebut dengan pemulihan itu seperti itu. Kitab Matius pasal 12 ayat 9 sampai 4 mengatakan demikian. Dan setelah berangkat dari sana, dia tiba di sinagoga mereka. Dan lihatlah, ada seorang pria yang menderita tangan yang layu sebelah. Tangan yang layu sebelah itu stroke, saudara-saudara. Ini peragaannya sudah selesai, jadi saya taruh di bawah saja. Dan mereka menanyai dia agar dapat menuduhnya dengan mengatakan, bolehkah kiranya untuk menyembuhkan pada hari Sabat? Namun dia berkata kepada mereka, siapakah orangnya dari antaramu yang mempunyai seekor domba dan jika itu jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah dia akan meraih dan mengangkatnya? Jadi betapa jauh lebih berharganya seorang manusia daripada seekor domba. Maka adalah diperbolehkan untuk berbuat baik pada hari Sabat. Kemudian dia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan dia mengulurkannya, dan dipulihkan seutuhnya seperti yang lain. Dan setelah keluar, orang-orang Farisi mengambil suatu kesepakatan menentang dia agar mereka dapat melenyapkan dia. Di sini kita melihat bagaimana ada orang yang layu sebelah tangannya dipulihkan oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa orang tersebut disembuhkan? Meskipun stroke, tetapi orang itu setia beribadah, sehingga tidak perlu ada permintaan dari orang yang stroke tersebut, tetapi disembuhkan Elohim karena Tuhan tahu isi hati manusia. Kalau sekarang yang terjadi sebaliknya, saudara-saudara, orang tidak stroke, tetapi dengan berbagai macam alasan mencari-cari untuk tidak beribadah dan berusaha untuk mencari pembenaran sendiri. Itu yang pertama. Karena itu coba saudara introspeksi di dalam diri saudara. Apakah saudara selalu setia kepada Tuhan, tetapi tentu saja Tuhan yang benar? Sekarang lebih banyak orang setia kepada gereja, orang lebih setia kepada sinode daripada setia kepada firman Elohim itu sendiri. Sehingga ketika firman Elohim mengajarkan, tadi kita mendengar kesaksian dari Bapak Evangelis Effendi Osman, bagaimana Tuhan yang mencipta langit dan bumi, yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, dan Yakub, yang bernama Yahweh, dan Yahweh menghendaki namanya dipanggil dan disebut, tetapi dengan berbagai macam alasan berusaha untuk tidak melakukan itu. Kenapa? Ada orang yang mengatakan begini, saudara-saudara, saya mau menyebut nama Yahweh, nunggu nanti kalau sudah banyak. Itu artinya menunggu waktu yang aman. Kalau sekarang masih belum aman,
Dulu tahun 2001 ketika saya pertama kali memberitakan nama Yahweh, saya mengalami aniaya yang luar biasa. Dan yang menganiaya saya bukan orang luar, justru orang Kristen sendiri yang tidak tahu tetapi sok tahu dan tidak mau tahu. Saya seorang teolog. Saya tidak gampang begitu saja menerima ajaran-ajaran. Harus saya pelajari dengan sungguh-sungguh. Dan awalnya pun saya menolak. Tetapi ketika saya pelajari dan saya tahu ini satu kebenaran, maka saya harus tunduk kepada kebenaran. Seperti kesaksian Bapak Evangelis Effendi Usman tadi. Jangan sampai yang terdahulu menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Kita disalib. Ingat saudara-saudara, akhir-akhir ini semakin banyak orang bertobat dan menerima Yeshua HaMashiach adalah Yahweh. Tetapi anehnya justru dari kekristenan sendiri, apalagi pendeta-pendeta yang titelnya panjang-panjang dari ujung barat sampai ujung timur, mereka merasa pintar, bahkan Yeshua HaMashiach pun perlu belajar daripadanya. Nanti kita lihat di dalam kitab suci, saudara-saudara. Hal yang kedua, apa yang diperlukan untuk dipulihkan? Untuk memulihkan, perhatikan dengan baik, tidak perlu menunggu dipulihkan. Karena itu kalau kita belajar firman dengan benar, bukan dipulihkan untuk memulihkan, tetapi memulihkan karena dipulihkan. Itu hanya gaya bahasa saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti halnya untuk mati. Untuk mati tidak perlu harus tua. Untuk mati tidak perlu harus sakit. Ada orang berjalan di pinggir jalan, tiba-tiba mobil nyelonong, bikin dia mati. Beberapa waktu yang lalu ada tetangga saya yang meninggal ketika tidur. Dia tidur, dibangunkan istrinya, tidak bangun-bangun, saudara-saudara. Jadi banyak berbagai macam cara. Tetapi untuk memulihkan tidak perlu menunggu dipulihkan. Ya. Contohnya kita melihat Ayub pasal 42 ayat yang ke-10 dari Indonesian Literal Translation dikatakan apa? Dan ketika dia berdoa bagi sahabat-sahabatnya, siapa yang berdoa, saudara-saudara? Yang berdoa siapa di dalam kitab Ayub pasal 42 ayat yang ke-10? Dan ketika dia berdoa bagi sahabat-sahabatnya, siapa yang berargumentasi dengan sahabat-sahabatnya di dalam kitab Ayub? Ayub, ya. Yahweh memulihkan keadaan Ayub, dan Yahweh juga menambahkan kepada Ayub segala yang pernah dimilikinya menjadi 2 kali lipat. Jadi saat Ayub berdoa bagi sahabat-sahabatnya, kondisinya belum dipulihkan, saudara-saudara. Bahkan dia dicerca mati-matian oleh sahabat-sahabatnya. Dia masih miskin, dia masih sakit-sakitan, dan dijauhi banyak orang. Sahabat-sahabatnya pun datang untuk menyalah-nyalahkan. Kalau saya boleh katakan, sahabat-sahabatnya Ayub itu bukan orang sembarangan. Kalau sekarang kira-kira ahli teologi, mungkin bergelar doktor atau PhD. Tetapi dengan kepandaiannya, mereka berupaya untuk tidak memperkenalkan Tuhan yang sesungguhnya. Contohnya di dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-7 dikatakan, dan terjadilah setelah Yahweh berfirman kepada Ayub,
Maka berfirmanlah Yahweh kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala-nyala terhadapmu dan terhadap kedua orang temanmu, sebab kamu tidak mengatakan apa yang benar mengenai aku, seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Iyyub. Saya garis bawahi kalimat tidak mengatakan apa yang benar mengenai aku. Saudara bisa buktikan, saudara baca kitab Iyyub dari pasal 1 sampai pasal terakhir, apa yang diucapkan oleh sahabat-sahabatnya Iyyub itu sebetulnya adalah teologi kelas tinggi. Tetapi tidak pernah satu kali pun sahabat-sahabatnya Iyyub menyebut nama Yahweh. Sedangkan Yahweh menghendaki namanya dipanggil supaya tidak dilupakan orang. Saya menghimbau kepada semua saudara yang ada di tempat ini, termasuk yang menonton YouTube ini, dari manapun berada. Kenapa Anda takut untuk memberitakan nama Bapa Yahweh? Kenapa Anda lebih taat kepada Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia atau Aras Nasional daripada taat kepada firman Elohim? Hati-hati, Tuhan menghendaki namanya dipanggil. Dan kita harus lebih taat kepada firman daripada taat kepada manusia. Saya ketika dianiaya orang-orang Kristen dan para pendeta, dihujat, dicaci maki, dikutuki, bahkan ada orang telepon saya, saudara-saudara, teleponnya begini, halo, apakah benar ini pendeta Yakub Sulistyo? Ya Pak, Bapak dari mana? Hei, dengar ya, Yakub Sulistyo, kamu perlu berobat dan perlu bertobat. Ada yang seperti itu, saudara. Kemudian teleponnya dimatiin. Saya telepon balik, saya bukan tipe pengecut. Saya telepon balik, saya tanya, tapi tidak diangkat, saudara. Ada yang telepon juga mengatakan, aku kutuki engkau di dalam nama Yesus Kristus, terkutuklah engkau. Ini dari suara orang Sumatera Utara. Saya bilang, loh, siapa Tuhan kamu? Tuhan aku, Yesus Kristus. Jadi Tuhan kamu itu ngajari untuk ngutukin orang. Saya bilang, kalau saya salah, tunjukkan di mana kesalahan saya. Katanya orang Kristen itu orang baik, orang yang penuh kasih, meluruskan jalan yang bengkok. Kalau sudah tahu saya salah, tunjukkan dong di mana kesalahan saya. Betul enggak, saudara? Mari kita dialog. Saya membuat sanggahan itu sudah 40 sanggahan. Lebih dari 40. Dan orang yang saya sanggah, pendeta-pendeta terkenal, saya kirim balik dengan tujuan untuk supaya disanggah kembali. Enggak disanggah tuh. Kenapa? Karena sudah merasa paling benar, saudara-saudara. Jadi kita melihat bagaimana kehebatan berteologia itu sama dengan sahabat-sahabatnya Iyyub, tetapi tidak pernah satu kali pun menyebut nama Yahweh. Hanya Elohim, Elohim saja. Padahal di bumi ini ada banyak Elohim atau sesuatu yang disembah atau sesembahan. Karena firman Elohim mengatakan di dalam 1 Tawari 16 ayat yang ke-26. Di dalam kitab Tenak berbunyi, Kikal Elohi ha'amim elilim wa Yahweh samayim asa. Sebab semua sesembahan bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang menjadikan langit. Ketika saya teraniaya, siapa yang membela saya? Bapa Yahweh yang membela saya. Melalui siapa? Melalui saudara-saudara saya orang Islam.
Saya mau membentuk gereja dihalang-halangi. Saya disidang 12 kiai. Dan pada saat itu saya difitnah, dikatakan saya mengadu domba antara Kristen dan Islam. Tetapi setelah saya terangkan, singkat cerita, akhirnya mereka menerima dan mereka katakan begini, sekarang begini saja Pak Pendeta, Bapak bikin gereja saja sendiri, nanti kalau pemerintah menghalang-halangi, kami akan bantu maju supaya Bapak dapat izin gereja. Sementara orang Kristen, para pendeta menghujat, sampai detik ini pun nama saya dikenal di dunia internet. Coba saudara ketik Yakub Sulistyo di Google, nanti muncul nabi palsu akhir zaman, guru-guru palsu. Tapi saya nggak merasa terpengaruh sedikit pun, tersinggung pun tidak, saudara-saudara. Karena Yesua pun dulu pernah dikatai hal yang sama. Bahkan kalau kita membaca di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes, Yesua HaMasiah pernah dikatakan sebagai orang gila. Jadi untuk mengubah dunia, saudara harus belajar untuk menjadi orang gila. Bagaimana? Jangan menunggu dipulihkan untuk memulihkan. Dan kalau kita berbicara tentang memberkati orang lain, kita menanti diberkati dulu, ketinggalan, saudara-saudara. Karena untuk memberkati tidak harus menunggu diberkati, karena semuanya relatif. Dan kalau bicara soal berkat, jangan selalu berbicara soal uang. Jangan, saudara-saudara. Saya adalah orang yang sangat diberkati oleh Bapak Yahweh, bukan soal materi. Ketika saya dalam keadaan tersiksa tahun 2001, saya dipanggil aparat, dipanggil kepolisian, gara-gara orang Kristen memfitnah saya, para pendeta memfitnah saya. Tuhan kirimkan anak saya berangkat ke Amerika. Itu awal dia akan meniti karier di Amerika. Dan sekarang sudah berhasil di Amerika. Sekarang bersama dengan saya. Besok pagi-pagi berangkat lagi ke Amerika. Beliau sudah hampir 3 minggu di sini. Itu semua adalah karena berkat dari Bapa Yahweh. Yesua HaMasiah justru mengalami kehancuran, penderitaan dan kematian, maka kita diselamatkan. 1 Kepa atau 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Dia sendiri yang sudah menanggung dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya dengan mati terhadap dosa kita dapat hidup di dalam kebenaran. Tentang dia oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Jadi kalau Yesua tidak mati, saudara dan saya tidak diselamatkan. Artinya apa? Yesua membutuhkan pemulihan secara jasmani dalam tanda petik. Dulu saya berpikir Yesua atau yang selama ini dikenal dengan Yesus Kristus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Saya akui statement saya salah. Yang benar bagaimana? Yang benar Yesua itu 100% Tuhan dan 100% berwujud manusia. Tapi dia bukan manusia. Kalau Yesua manusia, tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan manusia. Dan kalau Yesua manusia, berarti Yesua terdiri dari percampuran benih spermatozoid dan ovum, sel sperma laki-laki dan sel telur seorang perempuan. Sementara kitab suci katakan Yesua dilahirkan karena Ruach HaKodes, dari Ruach HaKodes,
bukan dari percampuran benih seorang laki-laki dan perempuan. Jadi apapun keadaan saudara, mungkin saat ini sedang tidak baik-baik saja, termasuk gereja pemulihan firman House of Prayer, baru 1 tahun, ibarat anak baru mulai belajar ngomong. Mungkin omongannya juga tidak begitu jelas, tetapi kalau dibiarkan tanpa diajar, tidak akan bisa. Karena itu saya bersyukur kalau gereja pemulihan firman House of Prayer dalam ulang tahun yang pertama ini bekerja sama dengan Kehilat Pemulihan Indonesia. KPI apa ini? Betsimka. Ya, itu bagus saudara-saudara. Kenapa? Karena kita bergandeng tangan, bekerja sama dan bekerja bersama-sama untuk memulihkan negeri ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Evangelis Effendi Osman, agama tidak menyelamatkan, agama apapun, termasuk gereja. Jadi perlu bergandeng tangan bersama-sama untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Bapa Yahweh. Artinya memulihkan di saat dirinya sendiri secara manusiawi membutuhkan untuk dipulihkan. Saya ambil contoh di dalam kitab Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44 yang demikian bunyinya dari Indonesian Literal Translation. Dan sambil duduk menghadap peti persembahan, Yesua memerhatikan bagaimana kerumunan orang itu menaruh kepingan uang ke dalam peti persembahan itu, dan banyak orang kaya menaruh banyak. Perhatikan, banyak orang kaya menaruh banyak. Ayat 42, dan ketika datang seorang janda miskin, dia menaruh 2 lepton, yaitu 1 kondrates, dan sambil memanggil para muridnya dia berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa janda miskin itu telah menaruh lebih banyak daripada semua orang yang menaruh dalam kotak persembahan. Karena semua orang telah menaruh dari apa yang berlimpah padanya, tetapi dia dari kekurangannya, yaitu semuanya sebanyak apa yang ia miliki, dia telah menaruh seluruh kehidupannya. Yang menjadi pertanyaannya, berapa yang diberikan janda miskin tersebut kalau dikonvertkan dalam kehidupan kita sekarang ini? Itu 2 koin, 2 keping, saudara-saudara. Saya lihat dari kejadian sejarahnya itu adalah zaman Alexander Janus. 1 keping koin Alexander Janus nilainya hanya 1/8 sen. Jika menggunakan kurs dolar, maka 1 keping koin janda miskin itu nilainya 1/8 dari katakanlah $1 14.500, itu sekitar 1.812,5 rupiah. Jadi jika janda miskin itu memberi koin, maka total pemberiannya hanya 3.625 rupiah saja. Itu jumlah yang kecil, tetapi itu merupakan apa yang dia miliki. Sementara orang yang kaya raya memberikan jumlah banyak, tetapi masih belum sebanyak apa yang dilakukan oleh janda miskin ini secara persentase. Kita memang melihat satu kenyataan, kalau gereja mau dipulihkan, harus belajar untuk menabur terlebih dahulu. Seperti petani. Coba saudara renungkan. Misalkan saya ini petani, saya tidak menabur, tetapi saya menuai. Apa artinya, saudara-saudara?
Saya petani pocokan kalau menurut orang Jawa. Pocokan itu kalau bahasa Sundanya apa ya? Yang temporari, hanya disuruh-suruh begitu. Tetapi kalau saya menabur sendiri, saya pasti menuai, dan tuaian itu adalah tuaian milik saya sendiri. Jangan saudara berpikir diberkati kalau kita bicara secara materi, kalau saudara tidak memberkati. Dan saya selalu katakan, jangan menyuap Tuhan dengan persembahan. Tuhan melihat apa yang tidak dilihat manusia. Ketika Bapak Yahweh memilih Samuel, Dia tidak memilih perawakannya. Kakak-kakaknya disodorkan terlebih dahulu, tetapi tidak demikian halnya dengan Samuel. Bukan Samuel, tapi Daud. Ya, Daud. Disodorkannya kakak-kakaknya semua. Sementara Daud ada di mana? Dia sedang menggembalakan ternak. Saudara-saudara. Dan Tuhan mencari orang yang bekerja, bukan orang yang malas. Ketika Yeshua HaMashiach memilih murid-muridnya dipilih sedang apa, saudara-saudara? Sedang bekerja, bukan sedang tidur atau sedang bermalas-malasan. Bahkan ada yang mengatakan, Pak, kan burung-burung di udara Dia pelihara. Ya, itu kan burung-burungnya di udara, bukan di dalam sangkar. Bahkan Rabi Saul atau Rasul Paulus mengatakan, kalau engkau tidak makan, kalau engkau tidak bekerja, sebaiknya jangan makan. Tapi dengar baik-baik, saudara-saudara. Kalau saudara bekerja dengan sungguh-sungguh, sementara saudara sudah mengenal Bapa Yahweh, pasti hasil pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan menunggu diberkati dulu. Jangan menunggu kaya dulu baru memikirkan membantu pekerjaan Tuhan. Membantu pekerjaan Tuhan tidak harus dengan uang, tetapi bisa saudara lakukan apa yang saudara bisa kerjakan. Itu yang penting, saudara-saudara. Tadi orang yang tangannya lumpuh sebelah disembuhkan oleh Yeshua karena Dia setia. Bagaimana dengan saudara? Ketika hujan, apakah saudara masih setia? Atau saudara berkata, aduh hujan Pak, nanti ke gereja saya pilek, flu. Minim secara materi tetapi tetap setia, itu pengorbanan. Bahkan mungkin sedang mengalami musibah tetapi tetap beriman dan tidak menyalahkan Tuhan, itu namanya pengorbanan. Kebanyakan yang terjadi ketika saudara mengalami masalah uang, yang disalahkan siapa? Tuhan. Tuhan tahu tidak sih saya menderita seperti ini? Kira-kira Tuhan tahu enggak, saudara-saudara? Tahu. Jadi enggak usah tanya. Perhatikan dengan baik. Tuhan tahu kesulitan saudara lebih daripada saudara mengetahui kesulitan saudara. Dan kitab suci katakan Tuhan tidak pernah membuat saudara susah. Saya selalu berkata kepada diri saya, gereja ada saya atau tidak ada saya harus beda. Kalau gereja ada saya atau tidak ada saya sama saja, lebih baik tidak ada saya. Karena ada saya juga percuma, tidak ada perubahan apapun. Saya mengharapkan dengan kejadian yang ada GPF Hub dengan KPI Betsimka, ya,
atau sekarang ini ada dari Cimahi, GPF Yahweh Zebaot, tetaplah bekerja sama dan bekerja bersama-sama, menangkan jiwa-jiwa. Saya mengharapkan tahun depan ketika ulang tahun yang kedua, sudah jauh lebih banyak dan didatangi oleh jiwa-jiwa baru yang belum mengenal sebelumnya. Banyak hal saudara bisa memberitakan kebenaran, baik melalui sosial media dan sebagainya. Karena itu saya pernah berbicara kepada salah satu petinggi dari KPI, terus terang. Saya katakan jangan saling menyerang. Ya, jangan saling menyerang antar sesama penyembah Bapak Yahweh. Diketawain sama orang yang belum mengenal. Jangan sampai, jangankan saudara, saya sendiri itu pun diserang, saudara-saudara. Diserang mati-matian dari kanan kiri. Tapi ketika menghadapi orang yang masih menentang nama Yahweh, tiarap, tidak berani. Karena itu saya mengharapkan dengan kesempatan malam hari ini, mari kita tetap bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Bergerak di bidangnya masing-masing. Jangan saling menyalahkan. Ya. Iyob saja, kalau kita perhatikan, memiliki kesalahan saat dalam pencobaan. Dia mengutuki hari kelahirannya, saudara-saudara. Iyob 3 ayat 3 dikatakan, biarlah lenyap hari yang di dalamnya aku dilahirkan, dan malam yang mengatakan seorang bayi laki-laki tengah dikandung. Saudara lahir dan sekarang ada di kota Bandung, itu bukan kebetulan, tetapi itu rencana Bapak Yahweh supaya kota Bandung dimenangkan untuk kemuliaan nama Yahweh. Jadi jangan saudara anggap enteng. Saya dari kota kecil Ambarawa, tetapi bisa membuat seluruh dunia bergoncang. Siapa saya? Saya pendeta desa, saudara-saudara. Dan saya bukan orang yang ahli. Saya mau belajar itu saja. Dan dunia bergoncang. Sekarang kalau saudara melakukan hal yang sama bersama dengan saya, Indonesia bukan hanya bergoncang, akan penuh dengan kemuliaan Bapak Yahweh. Contoh anak didik saya, anak rohani saya dan anak angkat saya ini, Bapak Evangelus Effendi Osman. Beliau ini tangguh luar biasa, saudara-saudara. Sikap hati dan motivasinya saya pelajari bukan selalu berbicara soal materi. Kalau bicara butuh materi, butuh atau tidak? Butuh, saya juga butuh. Kecuali kalau saya mau beli sayur, tidak perlu pakai uang. Oh, karena Pak Yakub yang beli, jadi cukup bayarnya pakai daun saja. Nah, saya tidak butuh duit kalau sudah seperti itu. Saya tetap butuh uang, tetapi uang bukan segala-galanya. Di dalam Tuhan itu aneh, saudara-saudara. Kalau kita mencari uang, saudara tidak akan dapat uang. Tapi kalau saudara mencari jiwa-jiwa, uang yang cari saudara. Karena Bapak Yahweh yang akan membela. Jadi kita kembali ke topik. Perlu saudara perhatikan bahwa gereja pemulihan firman itu lahir karena diminta Elohim untuk memulihkan nama Yahweh yang sudah tertulis ribuan kali dan sudah rusak untuk dipulihkan dengan kondisi yang tidak memungkinkan. Karena saat GPF lahir belum ada gereja yang menyembah Bapak Yahweh. Dan saya ingatkan untuk bisa menerima, mengenal dan menerima itu merupakan kasih karunia. Kasih karunia dari Bapak Yahweh di dalam Yeremia 24 ayat 7 dan kasih karunia dari Yeshua HaMashiach dalam kitab Matius 11 ayat yang ke-27. Kenapa? Karena Yeshua itu, Yahweh itu sendiri yang turun ke bumi dalam wujud
seperti manusia. Jadi jangan menunggu dipulihkan. Sekarang di Bandung ini, gereja pemulihan firman boleh tidak dipandang mata. Tetapi kalau saudara terus bekerja sama dan bekerja bersama-sama dengan GPF Yahweh Sebaot Cimahi, dengan KPI Betsimka, dan orang-orang lain, organisasi lain yang memang mau bekerja sama dan bekerja bersama-sama, buktikan enggak dalam waktu lama Bandung akan penuh kemuliaan Bapa Yahweh. Dan ini pasti saudara-saudara, karena sekarang waktunya. Terbukti ada orang yang telepon saya mengatakan, Pak, perkenalkan nama saya Anu, saya dulu orang yang menghujat Bapak, bencinya luar biasa dengan Bapak. Tapi sekarang saya tahu bahwa apa yang Bapak ajarkan itu benar. Itu banyak saudara-saudara. Dan saya katakan saya tidak mengajarkan doktrin gereja, tidak mengajarkan doktrin GPF, tetapi apa yang saya ajarkan adalah ajaran firman Elohim. Jadi jangan jadi pengecut. Karena itu saya katakan kalau Anda sudah dipilih Tuhan menjadi seorang pendeta, tetapi tidak berani mengajarkan nama Bapa Yahweh, pensiun saja jadi pendeta. Karena Anda tidak berguna bagi kemuliaan Bapa Yahweh. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena di dalam kitab suci mengajarkan seperti itu. Baru-baru ini di Nias ada yang akan dilaporkan karena mengatakan bahwa selain Bapa Yahweh, Besem, Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes itu berhala. Saya katakan suruh melaporkan Pak, nanti saya di belakang Bapak. Kita adu argumentasi di pengadilan. Tunjukkan di mana kesalahannya. Setan itu seperti anjing, saudara-saudara. Kalau saudara dikejar, saudara lari, anjing akan semangat. Tapi kalau saudara dikejar anjing, saudara jongkok, anjing akan stop mengejar saudara. Karena disangka saudara membawa batu untuk menimpuk dia. Setan itu seperti itu, jangan takut. Tadinya hamba Tuhan yang dari Nias ini agak takut karena sudah mau dilaporkan ke kepolisian. Saya bilang tidak usah takut. Itu hanya gertakannya saja. Terbukti sampai sekarang tidak ada apa-apa tuh saudara-saudara. Karena itu tetaplah semangat seperti Bapak Evangelis Effendi Usman. Jangan sampai kita yang sudah mengenal kebenaran menjadi di belakang. Amin, saudara-saudara. Saya doakan tahun-tahun ke depan Bandung akan penuh kemuliaan Bapa Yahweh. Ya, saya kira itu saja yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Saya berdoa kiranya urapan Bapa Yahweh semakin turun dan nyata di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Engkau yang mengajarkan kepada kami untuk memulihkan orang lain, untuk memulihkan negeri ini. Tidak perlu menunggu kami dipulihkan. Kami tahu bahwa orang yang menuai adalah orang yang menabur. Ajari kepada kami Tuhan, supaya kami belajar menabur, belajar memulihkan, sehingga dengan kami memulihkan yang lain, maka kami pun dipulihkan. Berkati gereja pemulihan firman House of Prayer, berkati gereja pemulihan firman Yahweh Sebaot,
dan berkati KPI Betsimka yang pada malam hari ini telah berkumpul bersama-sama. Berkati juga seluruh jemaat yang hadir. Tidak ada lagi waktu bagi kami untuk bermain-main dengan dosa, karena kedatangan Yeshua HaMashiach sudah singkat. Negeri ini semakin rusak. Mulai sekarang kami berkomitmen untuk memulihkan, meskipun kami sendiri perlu dipulihkan. Karena dengan kami memulihkan, kami akan menuai pemulihan. Berkati acara selanjutnya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Berkat-berkat Bapa Sorgawi boleh mengalir di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu yang malam hari ini berkumpul bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Bapa. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk.